Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Nyonya Haris segera mengambil kartu bank lain, memilih salah satu, menyerahkannya kepada pihak lain, dan berkata, "Coba pakai kartu ini." Staf administrasi itu mengangguk, mengambilnya, dan menggeseknya. Setelah Nyonya Haris memasukkan kata sandi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini juga dibekukan Nyonya." "Kalau begitu coba yang ini lagi." Nyonya Haris memberikan semua kartunya secara berurutan. Tetapi staf administrasi mengatakan bahwa tidak ada kartu yang berfungsi. Ini membuat seluruh tubuh Nyonya Haris bergetar dan dia menjadi sangat putus asa. Tepat ketika dia menjadi linglung, panggilan telepon datang dan dia buru-buru menerimanya. Kemudian untuk mendengar orang lain berkata, "Halo Nyonya, saya menelepon untuk memberitahu Anda tentang beberapa aset Anda seperti perusahaan, villa, kendaraan, lukisan antik, dan lain-lain yang beratas nama Anda, dan semua real estate telah disegel oleh pengadilan. Mohon segera melunasi hutang dan bunganya secepatnya, jika tidak, semua aset Anda akan memasuki proses lelang." Nyonya Haris menangis dan berkata, "Kak, kamu mencoba membunuhku ya?" Pihak lain masih memberikan jawaban sopan dan berkata, "Sebelumnya saya mohon maaf, saya hanya menjalankan tugas untuk menyampaikan informasi ini. Kami juga bertindak sesuai dengan prosedur penahanan aset dan lain-lain. Jumlah hutang yang diklaim oleh kreditor Anda telah jauh melebihi aset yang Anda punya. Jadi jika Anda tidak bisa melunasi hutang tepat waktu, kami akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Anda." Nyonya Haris tersedak dan berkata, "Putra dan cucuku sekarang di rumah sakit. Aku harus membayar biaya rawat inap sekarang. Bagaimana aku bisa membayarnya? Mohon maaf, Anda sekarang adalah pemegang ekuitas negatif, dan jika Anda punya uang, Anda harus segera membayar Tuan Edi Wibowo terlebih dulu." "Ah, omong kosong!" Nyonya Haris berteriak dengan marah. "Apa bedanya kamu dengan lintah darat? Dasar rentenir gila, anjing!" "Maaf, itu memang sudah konsekuensi untuk melunasi hutang." Nyonya Haris meraung, "Tuhan, apa salahku? Apa salah ibuku? Hidupku dirundung pilu seperti ini. Kenapa kau menindas wanita tua sepertiku ini? Apa aku tidak bisa mati dengan damai?" Setelah itu, Nyonya Haris segera menutup telepon dengan marah. Di sisi lain, staf administrasi berkata dengan nada memalukan, "Nyonya tua, apakah Anda masih mau biayanya? Jika Anda tidak bisa membayar, silakan menyingkir dulu, karena orang-orang di belakang Anda sedang mengantri untuk membayar tagihannya." Nyonya Haris berkata dengan wajahnya yang memerah, "Apa? Dasar sialan, aku tidak bisa membayar. Bahkan saat ini aku pun tak bisa makan. Masihkah aku harus membayar tagihan?" Setelah itu, dia langsung menelepon Edi Wibowo dengan ponselnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Edi Wibowo, dia masih mencoba untuk teleponnya. Tanpa diduga, panggilan itu dengan cepat tersambung. Setelah Edi Wibowo menjawab telepon, dia bertanya dengan nada buruk, "Nyonya tua, ada apa denganmu?" Nyonya Haris buru-buru berkata dengan nada menyanjung, "Oh, Tuan Edi Wibowo, ada apa ini? Apa yang terjadi hingga Tuan Edi Wibowo menjadi seperti ini? Saya mendapatkan informasi bahwa Anda telah melakukan divestasi secara tiba-tiba. Bukankah Anda mengatakan ingin bekerja sama dengan Haris Group dalam jangka waktu yang lama? Kenapa Anda tiba-tiba menarik investasi Anda semua? Apa kesalahan kami? Apa ada salah paham antara kita?" Edi Wibowo kemudian berkata dengan dingin, "Tidak ada kesalahpahaman. Aku benar-benar kehilangan kepercayaan pada keluargamu.
jadi aku tidak mengharapkanmu melakukan apapun untukku. Kalau begitu, apalagi yang harus aku lakukan jika tidak buru-buru dan divestasi? Nyonya Haris segera memohon dengan belas kasihan, Tuan Edi Wibowo. Apakah ini berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh anak dan cucuku hari ini? Apakah itu membuat Anda menjadi tersinggung dan tidak puas? Jika mereka melakukan dengan tidak baik, tolong katakan saja. Saya akan memberi hukuman dan menyuruhnya untuk menjadi lebih baik lain kali. Jadi tolong beri keluarga kami kesempatan. Mendengar itu Edi Wibowo berkata dengan tidak sabar, aku telah memberi kalian kesempatan, tetapi kenyataannya adalah kamu tidak sanggup melakukannya. Jadi jangan datang untuk memohon padaku sekarang. Nyonya Haris menjadi putus asa di dalam hatinya. Tiba-tiba memikirkan villa itu, dia buru-buru bertanya, Tuan Edi Wibowo, sebelumnya kita telah menandatangani kesepakatan tentang villa. Anda setuju untuk meminjamkannya kepada kami untuk hidup selama 10 tahun. Jika kami tidak bisa berbuat baik, keluarga kami harus tidur di jalanan. Apakah sekarang kami harus keluar dari rumah? Edi Wibowo kemudian lanjut mencibirnya, tentu saja, untuk villa itu kamu bisa tinggal sedikit lebih lama di sana. Tahui kamu harus memberitahu anakmu, jika dia berani menceraikan atau mengusir Diana dari sana, maka aku akan mengusir seluruh anggota keluargamu dari villaku. Nyonya Haris berkata dengan marah, Tuan Edi Wibowo, sebelumnya mohon maaf jika aku lancang menanyakan ini. Tadi Anda menyuruh kami tidak perlu lagi berurusan dengan Tama, tapi kenapa Anda harus meminta kami untuk tinggal dengan wanita kotor seperti Diana? Anda juga pasti tahu apa yang dibenci oleh seorang pria. Anakku tidak akan memaafkan apa yang sudah Diana lakukan. Selama Diana masih ada, anakku pasti tidak bisa melewatkan kesusahan ini. Edi Wibowo berkata dengan nada menghina, itu bukan urasanku nenek tua. Mau anakmu stres, mau anakmu sakit, mau anakmu nggak bisa melewati rintangan ini. Itu bukan urusanku. Diana adalah orangku, jadi jika kamu tidak menginginkan dia di sana, kamu bisa keluar dari komplek Andara secara cepat dan menyerahkan villa itu pada Diana. Ketika Nyonya Haris mendengar ini, dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa berkata lebih banyak. Jika dia terus berbicara dengan Edi Wibowo, dia bahkan mungkin tidak bisa memiliki hak untuk tinggal di villa. Nyonya Haris telah merasakan rasa tidur di jalan, jadi dia tidak ingin mengalami kehidupan yang begitu sulit lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpikir, baiklah kalau begitu Tuan Edi Wibowo, saya akan menaati apa yang Anda katakan. Saya bisa menjaga hak Diana untuk tinggal di villa Andara. Bahkan jika anak saya harus memakai topi hijau di kepalanya, saya bisa menerimanya. Saya sudah sangat tua, jadi saya tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Mungkin beberapa tahun ke depan saya sudah mati. Jadi saya ingin menikmati hidupku. Jadi, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju, dengan mengatakan, Tuan Edi Wibowo, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Diana di villa itu. Edi Wibowo mendengus dingin, lupakan tentang semua pertumbuhan kita. Jangan menelepon dan jangan menggangguku lagi. Nyonya Haris buru-buru bertanya, Tuan Edi Wibowo, jangan segera menutup telepon. Ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda. Katakan. Nyonya Haris buru-buru berkata, anak laki-laki dan cucu saya sama-sama terluka parah, dan sekarang tidak ada uang untuk pengobatan. Bisakah Anda meminjamkan 100 juta kepada kami? Meminjamkanmu ratusan juta? Edi Wibowo berkata dengan jijik, jangan lupa, grup Haris milikmu masih berhutang puluhan miliar padaku. Saat ini, kamu masih berani mengeluh dan meminta aku untuk meminjamimu uang. Apa kamu nggak punya malu? Nyonya Haris menangis dan berkata, tapi anak laki-laki dan cucuku harus diobati Tuan. Edi Wibowo lalu berkata, aku dengar bahwa mereka tidak dalam bahaya. Lukanya tidak mengancam nyawa, dan juga plaster sudah dipasang di tubuhnya.
Kamu bisa membawanya pulang bukan? Nyonya Haris tercekat dan berkata, tapi tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk menjaga diri mereka sendiri. Ini akan menghabiskan banyak uang untuk menyewa pengasuh atau semacamnya. Edi Wibowo tersenyum dan berkata, baiklah, kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Aku akan mengurus dan konfirmasi dengan pihak rumah sakit tentang biaya perawatan mereka. Jadi kamu tidak perlu membayarnya. Dan kamu bisa membawanya pulang kapan saja. Selain itu, aku sudah menyiapkanmu 3 pembantu di rumahmu. Kamu bisa mengaturnya. Kemudian ketiga orang ini akan membantumu. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.